يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Jamaah sekalian, barakallah li wa lakum, ikhwanana ayyuhal ikhwah. Sekarang kita lanjutkan pembacaan syarh As-Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Berkata beliau rahimahullah, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr as-Siddiq fa huwa afdalul khalq wa akhiruhum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Artinya, dan Ahlus Sunnah mengatakan keutamaan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kata pensyarahnya yaitu Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, syarah al-musannif rahimahullah fi bayani aqidati ahli sunnah wal jamaah fi sahabatul kiram. Ini penulis di sini mengawali pembahasan tentang aqidah ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in wa bayanu fadlihim, dan penjelasan tentang kebaikan-kebaikan para sahabat, keutamaan mereka, wa adalatihim wa khairiyatihim wa adalatihim, kebaikan mereka dan adalah. Adalah itu artinya, jamaah sekalian, itu yakni keadilan mereka. Dimaksud dengan adalah di sini atau keadilan di sini adalah istilah dalam ilmu hadis bahwa para sahabat itu semuanya udul, adil. Maksudnya adalah terpercaya akidahnya. Ya, jadi tidak ada sahabat yang berkeyakinan sesat, itu tidak ada sahabat itu ya. Kemudian terpercaya penyampaian mereka, sebab tidak ada sahabat yang berbohong. Generasi sahabat adalah generasi yang tidak pernah berbohong di dalam menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran dan hadis dari Nabi SAW. Inilah keistimewaan generasi para sahabat Rasulullah SAW. Wa itsbat ma jaa fi sunnah min al-mufadhalah bainahum. Dan juga di dalam hadis disebutkan tentang mufadhalah. Mufadhalah itu bahwa para sahabat itu tidak satu tingkatan, tapi mereka bertingkat-tingkat keutamaannya. Ini ada yang afdal, ada yang di bawah mereka. Fasahabatu mutafaddiluna kama annal anbiya mutafaddilun. Para sahabat itu bertingkat-tingkat tingkatan mereka sebagaimana para anbiya, para nabi dan para rasul bertingkat-tingkat. Ada ulil azmi minar rusul, dan pimpinan ulil azmi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rasul, ada nabi. Rasul udah pasti nabi, nabi belum tentu rasul.
jumlah Nabi ada 124.000 orang. Di antara mereka ada 315 Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdaluhum. Nabi kita yang terbaik. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pimpinannya para nabi dan para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Kami telah lebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah. Ya. Di antara mereka ada yang diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla, seperti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Mi'raj. Allah berbicara langsung kepada Nabi untuk apa? Agar Nabi dan umatnya melaksanakan salat 5 waktu. Seperti juga dengan Nabi Musa alaihissalam, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa langsung tanpa perantara malaikat Jibril alaihi wassalam. Ikhwan sekalian, keutamaan para sahabat itu dalilnya banyak sekali ya. Iya. Sampai para ulama ada yang ngarang khusus tentang mereka, yaitu seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dalam buku Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Di dalam mukadimahnya beliau menjelaskan tentang keistimewaan para sahabat itu dengan banyak dalil Quran dan Sunnah. Ya, di antaranya Allah Taala berfirman dalam surat Al-Fatih ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar rahama bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat ashidda 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Itulah sahabat. Tapi ruhama bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Bukan dibalik loh ya, kasar terhadap orang Islam, bersayang-sayang sama orang kafir. Nah, ini bertentangan dengan ini. Para sahabat teladan kita, tegas terhadap orang kafir, dan mereka saling mengasihi di antara mereka, lemah lembut di antara mereka. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka adzillah, yakni tawadhu kepada orang mukminin. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Kau melihat mereka rukuk dan sujud, mereka mengharapkan ganjaran. Walaupun demikian, kita jangan mempermasalahkan kalau misalnya ada orang jidatnya hitam ya, karena rajin sholat. Justru yang dipersoalkan itu adalah bibir mereka yang hitam karena rokokan. Itu yang dipersoalkan. Kalau orang sholat sujud, kenapa kalau kita berbincangkan? Ada yang jidatnya hitam karena lama dia sujudnya. Semoga Allah terima amalnya, doakan dia, gak usah digunjingkan. Ternyata yang gunjing itu bibirnya hitam karena rokok. Kemudian dzalika mathaluhum fit Taurat. Jadi permisalan para sahabat itu ada dalam kitab Taurat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa mathaluhum fil Injil, dan juga permisalan para sahabat itu, sahabat Nabi itu disebutkan dalam Injil. Bayangkan coba. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa 'ala suqihi ya'jibu az-zarra'a liyaghidha bihimul kuffar. Seperti tanaman yang keluar batangnya kemudian kuat kokoh di atas batangnya itu yang menakjubkan yang menanamnya. Ini perumpamaan untuk para sahabat. Diumpamakan seperti pohon yang kokoh, akarnya kuat, akidahnya mereka kuat, begitu pula pijakannya kuat, dan buah-buahnya banyak berbuah. Sebagaimana pohon itu berbuah. Liyaghidha bihimul kuffar,
agar orang-orang kafir marah dengan para sahabat. Kata Imam Malik mengomentari ayat ini, barang siapa yang marah terhadap para sahabat, apalagi sampai mencacinya dan mengkafirkannya apalagi, maka mereka itu kafir berdasarkan ayat ini. Liyaghidha bihimul kuffar, agar marah terhadap para sahabat, agar marah orang-orang kafir terhadap para sahabat. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azim. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka, ini para sahabat, ampunan dan pahala yang agung, yaitu surga. Berdasarkan ayat ini dan juga surat At-Taubah ayat 100 yang berbunyi as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada ila akhir ayat. Para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan dalam beragama, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan apa yang Allah beri kepada mereka, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal abadi selama-lamanya di surga. Kata Ibnu Hazm mengomentari ayat ini dan juga ayat At-Taubah ayat 100 bahwa semua para sahabat fil jannah, semua para sahabat itu di surga. Definisi sahabat, kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, humul ladzina laqaw an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'ala al-Islam. Sahabat itu definisinya orang-orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sebentar, walaupun cuma lihat aja, dan mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam. Itulah definisi sahabat. Kemudian jamaah sekalian, para sahabat adalah generasi terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup pada abadku, siapa itu? Para sahabat. Kemudian setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Generasi setelah sahabat adalah tabi'in. Generasi setelah tabi'in adalah atba'ut tabi'in. Itulah yang disebut dengan generasi emas, 3 abad emas, Qurun adz-Dzahabiyah, 3 abad emas umat Islam. Kalimat berita dari Nabi ini maksudnya perintah kepada kita yang datang belakangan agar mencontoh para sahabat, agar beragama sebagaimana para sahabat, karena mereka adalah murid-murid Nabi Muhammad, murid-muridnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka adalah orang-orang yang paling faqih, yang paling mengerti agama ini, karena mereka diajari langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita dilarang oleh Nabi SAW untuk mencela sahabat. La tasubbu ashabi. Law anfaqa ahadukum mithla uhud dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Ini semua hadis sahih ya ikhwan. Janganlah kalian mencela sahabatku. Sekiranya seorang di antara kalian menginfakkan emas seberat gunung Uhud, tidak bisa menandingi amalnya sahabatku, walaupun mereka bersedekah cuma 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan dipertemukan. Wala nasifahu, dan separuhnya. Subhanallah. Ya.
Padahal waktu itu Nabi berkata kepada siapa ya? Sallallahu alaihi wasallam. Kepada Khalid yang marah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi mengatakan itu, la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencela sahabatku. Apalagi kita ya. Ini sebagai dalil bantahan terhadap orang-orang Syiah Rafidhah ya, yang mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Ya. Man yasubbu ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencela sahabatku, maka dia dilaknat oleh Allah dan para malaikat dan seluruh manusia. Dosa besar mencela sahabat. Maka dilarang kita membicarakan perselisihan para sahabat. Dilarang ya. Serahkanlah kepada ulama. Orang-orang Syiah masuknya itu lewat itu. Masuk perselisihan ke dalam perselisihan antara Muawiyah dengan Ali. Nah, kalau di sini sudah diterima, masuk lagi ke yang lainnya. Perselisihan antara Aisyah dengan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Akhirnya jadi Syiah. Ya. Kemudian di sini dikatakan keutamaan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia adalah makhluk, ini manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Ini manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bada al-musannifu bi dzikri afdalis sahabah 'ala al-itlaq. Penulis mengawali di sini penyebutan sahabat di sini yang terbaik yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa dzakara ba'dahu al-Faruq. Nah, ini dia. Setelah itu disebutkan sahabat yang terbaik nomor 2 adalah Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa nuthanni ba'dahu bil Faruq, wa huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Umar bin Khattab Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa hadha alladhi bayyanahu al-musannif rahimahullah qad dalat alaihi nusus adidah min as-sunnah. Apa yang disampaikan oleh penulis di sini oleh Imam Al-Muzani rahimahullah di sini itu berdasarkan banyak dalil-dalil dari sunnah dan juga perkataan para sahabat. Di antaranya qala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, kunna radhiyallahu anhu, kunna dulu kami para sahabat, naqulu kami berbicara, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayy, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di antara kami, bahwa afdalu ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu Abu Bakr, bahwasanya orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Oleh karena itu para sahabat Muhajirin dan Ansor sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat, ijma', sepakat untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Sepakat. Termasuk Ahlul Badr, para sahabat yang ikut perang Badar, semua sepakat membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba orang-orang Syiah mengatakan ada wasiat dari Nabi untuk Ali sebagai penggantinya. Bohong mereka. Ali sendiri yang bantah itu. Di mana? Di Sahih Bukhari. Di kitab Al-I'tisam, di kitab Sunnah. Bahwasanya di situ dibawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib pernah ceramah di hadapan orang-orang yang menanyakan tentang wasiat, bahwa kami tidak memiliki kecuali mushaf, dan lembaran-lembaran ini dibacakan, lembaran ini diantaranya tentang diat dan juga ukuran nisab zakat, ya, dan yang lainnya, dan di situ tidak ada wasiat.
Tidak ada wasiat dari Nabi untuk Ali sebagai khalifah sepeninggal Nabi. Jelas ya, bahkan Ali baiat. Ali radhiyallahu anhu baiat kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Jadi yang terbaik, semua para sahabat mengakui itu. Yang terbaik setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Nabi menyetujui. Kalau kalimat kunna naqul wa Rasulullah hayy sallallahu alaihi wasallam, kami berbicara dan Rasulullah masih hidup waktu itu. Di sini menunjukkan bahwa Nabi tahu dan Nabi menyetujui. Inilah yang disebut dengan iqrar, persetujuan dari Nabi bahwa orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman. Thumma Umar, kemudian Umar. Thumma Uthman, kemudian Uthman. Inilah yang rajih. Jadi setelah Umar itu Uthman, itu yang terbaik. Ya buktinya para sahabat baiat sama Utsman. Kalau orang menentang ini yang datang setelah sahabat, maka dikatakan kepada mereka, apa kalian lebih alim daripada para sahabat? Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hina sa'ala ibnuhu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Berkata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh putranya yaitu Muhammad ibn al-Hanafiyah, ayyun nasi khair ba'da Rasulillah, siapakah manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakar. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, Abu Bakar. Qultu thumma man? Terus aku berkata lagi, siapa lagi? Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, thumma Umar, kemudian Umar. Wa khasyitu an yaqula Utsman. Dan saya waktu itu tidak mau, saya khawatir kalau Ali nanti mengucapkan setelahnya adalah Utsman, maka aku tanya, "Tsumma anta?" Kemudian engkau? Maka Ali dengan tawadhu mengatakan, "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Tiadalah saya ini kecuali seorang laki-laki dari kaum muslimin. Sesyara'an wa qadaran setelah Umar adalah Utsman. Ini menurut kesepakatan mayoritas para sahabat, terutama ahlul halli wal aqd, ahlu syura. Kemudian mereka baiat kepada Utsman sepeninggal Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Itulah yang rajih. Qadaran salah takdir. Takdirnya begitu. Khulafa ar-Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa mau mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla? Al-awwal bi awal, yang pertama dan duluan, itu yang terbaik. Wa qala aidan, ini berkata juga Ali bin Abi Thalib, balaghani anna unasan yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar. Sampai kepadaku ada manusia mendahulukan, melebihkan aku daripada Abu Bakar dan Umar. La yufaddiluni ahadun ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu haddal muftari. Barang siapa yang mendahulukan aku daripada Abu Bakar dan Umar, saya akan cambuk dia seperti mencambuk orang yang memfitnah. Bal sahha anna Abu Bakr wa Umar afdhalun nas 'ala al-itlaq. Bahkan telah sah bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah manusia terbaik secara mutlak setelah para anbiya wal mursalin. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakar wa Umar sayyida kuhul ahli jannah min al-awwalin wal akhirin ma khala nabiyyin wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali. Bahwa Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Abu Bakar dan Umar pimpinannya
orang-orang tua di surga. Kalau pimpinan pemuda surga siapa? Hasan wal Husain, cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Bahwasanya Abu Bakar dan Umar pimpinan tokoh-tokoh tua yang pernah ada di dunia ini, nanti di surga jadi pimpinannya keduanya. Minal awwalina wal akhirin, dari awal sampai akhir. Ini dari seluruh umat muslim, dari awal sampai akhir. Kecuali para nabi dan para rasul, jelas mereka di atasnya Abu Bakar dan Umar. Jangan kau beritahu kepada keduanya, wahai Adi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani, banyak sekali dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar. Ya. Itu yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu surat At-Taubah. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya, siapa itu? Di Gua Thur, Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah, sungguh Allah bersama kita. Dan Nabi SAW menyatakan, ya, laqad ittakhadhanillahu khalila, law kuntum muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Sekiranya aku dibolehkan menjadikan seorang manusia sebagai khalil, orang yang sangat aku cintai karena Allah, sungguh aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Tapi nabimu ini dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Ketika ada Abdullah bin Amr bin As tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi menjawab, Abu Bakar. Abu Bakar orang yang paling saya cintai karena Allah. Wa minan nisa, dari wanita siapa ya Rasulullah? Afwan, salah. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Aisyah. Dari wanita yang paling dicintai siapa? Aisyah. Wa minar rijal ya Rasulullah, dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya. Masya Allah. Kenapa ya kawan? Di antara sebabnya karena jelas ya, amalnya yang paling baik. Abu Bakar paling lengkap amalnya. Dan beliau sangat-sangat membantu Nabi. Abu Bakar Siddiq sangat membantu Nabi. Ketika orang-orang menyumbang untuk dakwah, Abu Bakar menyumbang seluruh hartanya, diserahkan kepada Nabi. Lah, untuk keluargamu apa ya Abu Bakar? Ya, aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Rasulnya. Subhanallah. Itu ya. Allah. Sedangkan Umar separuh hartanya diserahkan fisabilillah. Abu Bakar Siddiq lah yang menemani Rasulullah waktu hijrah ke Madinah. Dan dia memiliki kelebihan, Abu Bakar Siddiq memiliki kelebihan a'lamus sahabah, sahabat yang paling alim, yang paling berilmu itu Abu Bakar Siddiq. Mari kita buktikan. Nabi SAW pernah khutbah, terus mengatakan, ada seorang hamba diminta oleh Allah untuk memilih antara panjang umur atau bertemu dengan Allah. Maka hamba itu memilih untuk bertemu dengan Allah. Abu Bakar langsung nangis. Yang lainnya nggak nangis, karena Abu Bakar paham yang dimaksud disuruh milih itu siapa? Beliau, Nabi Muhammad. Berarti sudah dekat ajalnya.
Begitu pula ketika Nabi SAW wafat sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpidato di Masjid Nabawi. Man qala anna Muhammadan qad mat adrib unuqahu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad meninggal, saya akan penggal lehernya. Huwa lam yamut. Lam yamut, dia tidak mati. Dia pergi kepada Rabbnya beberapa hari sebagaimana Nabi Musa pergi beberapa hari, terus kembali kepada kaumnya. Pas Abu Bakar lewat masuk Masjid Nabawi, kemudian di situ kan Masjid Nabawi itu ada pintu langsung ke kamarnya Aisyah. Didapati Aisyah sedang menangis. Kemudian Rasulullah sedang ditutupi, di atasnya Nabi ada kain yang menutupinya. Di situ menunjukkan bahwa orang kalau sudah meninggal ditutupi dengan kain ya. Kemudian dibukalah kain yang bagian atasnya, bagian kepalanya, bagian wajahnya. Kemudian diciumlah keningnya Nabi SAW oleh Abu Bakar Siddiq. Dan beliau mengatakan, sungguh engkau harum ya Rasulullah, hayyan wa mayyita. Engkau harum ya Rasulullah, hidup dan mati. Iya. Terus ada kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah di situ, diucapkan oleh Abu Bakar. Kemudian beliau masuk Masjid Nabawi. Apa kata Abu Bakar? Ijlis ya Umar. Duduklah kamu wahai Umar. Kemudian Abu Bakar berpidato. Di antara kalimatnya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati selamanya. Qala ta'ala, kemudian dibawakan ayat surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Dia adalah Nabi Muhammad kecuali dia adalah utusan Allah sebagaimana para rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan murtad? Umar radhiyallahu anhu langsung nangis dan tidak bisa lagi dia menahan kakinya, lemes, nangis dia. Kata Umar, sadaqa Abu Bakar. Benar apa kata Abu Bakar tadi itu? Seolah-olah baru turun ayat ini, saya baru tahu ayat ini, lupa sebelumnya. Subhanallah. Di situ menunjukkan bahwa Abu Bakar lebih alim daripada Umar. Terus apa lagi ya, kawan? Waktu perang menghadapi Romawi kan waktu itu sebelum Nabi wafat, pasukan Usama dengan 3.000 sahabat itu sudah disuruh berangkat. Disuruh berangkat. Nah, ketika mendengar Nabi wafat, mereka semua bersedih, menangis. Berhenti mereka di tengah jalan, menunggu keputusan dari pimpinan sepeninggal Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Aku tidak akan menarik pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah. Waktu itu ada perdebatan sedikit dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Kif, ngirim pasukan sebanyak itu? Banyak orang murtad dan orang Arab Badui mengincar kita. Kalau pasukan ini keluar, kita lemah." Apa kata Abu Bakar? Aku tidak akan menarik pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah. Subhanallah. Begitu pasukan itu keluar dari Madinah, dilihat sama orang-orang Arab Badui. Lah,
yang keluar sebanyak ini, pasti yang di Madinah lebih banyak lagi. Akhirnya mereka gak jadi menyerang khalifah. Inilah berkahnya mengamalkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Dan masih banyak lagi, ikhwan, kelebihan ilmu dan amalnya Abu Bakar As-Siddiq atas seluruh para sahabat. Kemudian di sini dikatakan, qauluhu, perkataan penulis, fahum wazirah, keduanya adalah pembantunya Rasulullah yang setia. Walaupun ini sanadnya lemah, kata Syekh Abdul Razzaq, annahu qala waziraya Abu Bakar wa Umar. Dua menteriku adalah Abu Bakar dan Umar. Tapi min jihadil ma'na sahih. Sudah isyarat ya. Tapi dari sisi makna di sini sahih. Wazir atau menteri secara bahasa itu artinya penolong dan yang memberikan masukan-masukan. Al-musyir. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yastashiruhuma. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meminta pendapat keduanya, yurafiqanihi, dan menemani Nabi keduanya, wa yulaziman, dan senantiasa mulazamah keduanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama thabata fi faqa'i muta'addidah fi sunnah, sebagaimana dalam beberapa hadis yang disebutkan. Iya. Di sini menunjukkan ya ikhwani bahwa hatta Nabi yang terbaik di bawah kolong langit ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, itu kadang meminta pendapat sahabat-sahabatnya. Dan Allah berfirman, wa amrum syura bainahum. Dalam kalian meminta musyawarah, minta pendapat di antara mereka. Kalau tidak ada nas, dalil yang jelas, maka diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah. Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW dapat wahyu dari Allah. Walaupun demikian, bermusyawarah dengan sahabat-sahabat. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah pendamping, ya, Harun akhi, Nabi Harun, saudara kandungku, kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar kami bertasbih banyak-banyak kepadamu ya Allah dan berzikir banyak-banyak mengingat-mu. Ini kami saling mengingatkan. Di situ menunjukkan hatta para nabi dan para rasul itu butuh apa? Orang yang membantu dalam dakwah. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi berdoa, ya Allah berilah hidayah salah satu dari dua orang tokoh Quraisy. Siapa itu? Umar atau Abu Jahal? Siapa yang dipilih oleh Allah? Umar. Maka kita juga harus tolong menolong ya. Kita itu dalam dakwah dan pendidikan dan kebaikan, kita harus tolong menolong. Tidak mungkin kita bisa ngatasi sendiri. Betul gak? Tolong menolong dalam dakwah, dalam hal apapun, termasuk dalam rumah tangga. Suami istri itu tolong menolong, kerjasama. Demikianlah ya kawan. InsyaAllah kita akan sambung lagi di lain kesempatan biidznillah ta'ala. Apa ada pertanyaan ya? Barangkali. Kalau ada nanti ba'dal adzan. Gak ada, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la